Listen, boy, my first love story. My angel and my girls, my sunshine. Let's go. 너무너무 멋져 눈이 부셔 숨을 못 쉬겠어 떨리는 걸. 너무 부끄러워 쳐다볼 수 없어 사랑에 빠졌어 수줍은 걸. 어떡하죠 떨리는 나는요 두근두근거려 밤은 잠도 못 이루죠. 나는 바본가 봐요. 그대밖에 모르는 바보. 그래요 그대 보는 나 너무 반짝반짝 눈이 부셔 No 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 너무 깜짝 놀란 나는 너무 짜릿짜릿 몸이 떨려 지지지지지 젖은 눈빛 oh yeah 좋은 향기 oh yeah 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 너무너무 예뻐 맘이 너무 예뻐 첫눈에 반했어 꼭 집은 가 너무나 뜨거워 만질 수가 없어 사랑을 따버려 후끈한 걸. 어쩌면 좋아요 수줍은 나는요 몰라 하면 매일 그대만 그리죠. 친한 친구들은 말하죠 정말 너는 정말 못 말려. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya dari perwakilan kelompok 1 yaitu Andina Firdani Taman sebagai ketua kelompok 1 ingin mengajak teman-temanku sekalian menonton video kami yang berjudul Pemuaian Satgas. Nah, saya di sini Satgas sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Israni Wilanda yang sedang memegang kamera. Nah, inilah pembahasan tentang pemuaian gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang, saya akan membahas tentang pemuaian Satgas. Pertama-tama, saya akan membahas apa-apa saja bahan-bahan yang akan di pemuaian Satgas. Yang pertama ada balon, kedua ada botol, ketiga ada air yang sudah dipanaskan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Israni Wilanda. Saya di sini Israni Wilanda akan melakukan uji coba terhadap pemuaian pada zat gas. Nah, pertama-tama saya akan menguji cobakan apabila balon yang diletakkan dalam mulut botol dan diletakkan dalam air panas, balonnya akan mengembang atau tidak. Yang kedua, apabila botol kaca ini disiram pada air keran, balonnya pun akan mengempis atau tidak. Nah, selanjutnya akan kita praktekkan, yaitu langkah pertama, balon diletakkan di mulut botol. Setelah itu, botol kaca yang telah diletakkan balon tersebut akan dimasukkan ke dalam air yang telah dipanaskan. Setelah itu kita akan menunggu untuk beberapa menit untuk melihat hasilnya. Setelah beberapa menit kemudian ternyata balonnya itu mengembang. Jadi kesimpulannya adalah apabila botol yang telah dimasukkan ke dalam air panas menyebabkan balon yang ada di mulut botol tersebut akan mengembang. Nah, jawabannya adalah balon tersebut mengembang karena terjadi pemuaian pada zat gas yang ditimbulkan oleh air panas yang terdapat di sekeliling botol kaca ini. Kita melakukan tahap kedua, di mana kita akan menguji apabila botol kaca ini disiram air ledeng, balonnya akan tetap mengembang atau mengempis. Mari kita lakukan. Nah, setelah beberapa menit kemudian ternyata balonnya itu mengempis.
Jadi kesimpulannya adalah suhu yang terdapat pada botol kaca ini yang telah dimasukkan pada air panas tadi mengurang setelah disiram oleh air ledeng yang suhunya lebih rendah dari suhu air panas tersebut, yang menyebabkan balonnya tadi yang mengembang menjadi mengempis. Nah, itulah dari kesimpulan pemuaian zat gas. Nah, itulah tadi pembahasan tentang pemuaian zat yang telah dibahas oleh teman saya, Yusraini Yulanda. Oh iya, saya lupa. Yang kedua, kami akan membahas tentang pemuaian zat cair. Inilah video tentang pemuaian zat cair. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang kedua, yaitu tentang pemuaian zat cair. Di sini saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang akan kami gunakan. Yang pertama itu ada botol yang telah dimasukkan ke dalam kulkas. Yang kedua ada air, ketiga ada tinta, keempat ada pipet, dan kelima ada gabus. Di sini kami akan menguji cobakan apabila botol yang dingin ini dimasukkan ke dalamnya air dan tinta, lalu ditutup mulut botol ini pakai gabus. Apakah air ini akan naik ke dalam pipa PET tersebut? Di sini kita akan menguji cobakan. Setelah beberapa menit kemudian, lihat, airnya menaik beberapa senti. Jadi terbukti apabila botol yang dingin dan dimasukkan ke dalam air, lalu air itu dicampurkan tinta dan dimasukkan botolnya itu ditutup pakai gabus, maka airnya akan naik beberapa senti. Beberapa senti. Nah, itulah hasil uji coba kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul cermin. Pertama-tama kami akan perkenalkan anggota kelompok kami ini. Yang pertama, saya Andina Firendini Tamar sebagai ketua, dan anggota saya Yusraini Yulanda, Audi Utamian Sayes, Ria Yulanda. Nah, itulah nama-nama anggota kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 atas nama Ria Yulanda ingin membahas tentang pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya menyatakan bahwa sinar datang sama dengan sinar sudut. Lalu sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Inilah gambar pemantulan cahaya. Lalu pemantulan cahaya dapat diselidiki menggunakan cermin. Ada dua cermin yang kami akan bahas. Satu, pembentukan bayangan pada cermin datar dan pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Pembentukan bayangan cermin datar akan dibahas oleh Andina Firendiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, Andina Firendiani Tamar, akan membahas hasil diskusi kami, yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, di mana dalam kehidupan sehari kita biasa menemukan cermin datar. Cermin datar digunakan untuk bercermin agar kita dapat melihat bayangan diri kita sendiri. Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar. Bayangan yang dibentuk cermin datar merupakan perpotongan sinar pantul, di mana jarak benda sama besar dengan jarak bayangan. Jika dua cermin datar disusun membentuk sudut A, jumlah bayangan yang terbentuk adalah N sama dengan 360 derajat per A kurang 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Dua cermin datar disusun membentuk sudut 90 derajat dan akan membentuk 3 bayangan. Yang pertama, cermin pertama akan dinamakan cermin A, cermin kedua akan dinamakan cermin B, yang akan membentuk 3 bayangan. Pertama, bayangannya itu adalah A1. Bayangan ini adalah bayangan yang dibentuk pertama oleh cermin A. Yang kedua, B1, bayangan yang pertama yang dibentuk oleh cermin B. Bayangan A2, bayangan
yang dibentuk dari A1, bayangan B2, bayangan yang dibentuk dari B1. Jadi, di sini bayangan yang dibentuk oleh dua cermin yang disusun membentuk sudut A, bayangan terakhirnya itu yang terbentuk akan berimpit. A2 berimpit dengan B2. Jadi, di sini akan membentuk tiga bayangan, yaitu A1, yang kedua B2 berimpit dengan A2, yang ketiga B2. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Israeni Wiranda. Saya akan menjelaskan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, cermin cekung adalah cermin yang permukaannya berbentuk cekung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Dan kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan itu. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang sifat-sifat cermin pada umumnya, yaitu pertama, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5 dengan ketentuan pertama, jika bayangan di ruang 1, 2, dan 3 sifatnya nyata dan terbalik. Jika bayangan di ruang 4 sifatnya maya dan tegak. Yang kedua yaitu bila ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, bayangannya akan diperbesar. Sebaliknya, bila ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, bayangan akan diperkecil. Pada cermin cekung berlaku persamaan umum, yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Hubungan antar jarak fokus F dan jari-jari kelengkungan cermin R adalah F sama dengan R/2. Perbesaran bayangan pada cermin cekung adalah M sama dengan mutlak S aksen per S atau M sama dengan H aksen per S. Dengan kata lain, H adalah tinggi benda dan H aksen tinggi bayangan. S aksen adalah jarak bayangan dan S adalah jarak benda. Nah, itulah dari pembentukan bayangan pada cermin cekung dan akan dilanjutkan pembayangan pada cermin cembung oleh Audi Utami Hairunisa. Pembentukan bayangan pada cermin cembung. Pada cermin cembung terdapat 3 sinar-sinar istimewa. Sinar-sinar istimewa tersebut adalah 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan itu. Dan sifat-sifat bayangan pada cermin cembung. 1. Maya, 2. Tegak, 3. Diperkecil. Persamaan umum pada cermin cembung sama dengan persamaan umum pada cermin cekung, yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Demikianlah hasil diskusi yang telah kelompok kami bawakan. Apabila ada kekurangan dari hasil diskusi kami, mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan. Dan terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk menonton video kami yang sederhana ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, Alina Firini Tamar, akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, cermin datar biasa sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Cermin datar biasa digunakan untuk bercermin agar kita dapat melihat bayangan kita sendiri. Bayangan pada cermin datar